Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai sistem pengendalian intern pada bank, ya. Nah, sistem pengendalian intern pada bank, tujuannya ini ada yang pertama mengenai kepatuhan, ya. Tujuan kepatuhan ini tujuannya ini adalah dilakukannya SPI untuk menjamin bahwasanya semua kegiatan usaha bank itu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, ya. Ketentuannya dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun kebijakan atau ketentuan dari bank itu sendiri dan prosedur intern dari bank. Nah, ini tujuan yang pertama itu kepatuhan. Nah, tujuan SPI yang dilakukan atau yang direalisasikan pada bank. Yang kedua adalah tujuan informasi, di mana tujuan informasi ini berguna dalam menyediakan laporan yang benar, akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan, ya, yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, informasi yang dihasilkan itu bisa menghasilkan keputusan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tujuan operasional, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan aset serta sumber daya yang ada di bank tersebut. Nah, dalam rangka untuk melindungi risiko kerugian yang akan dialami oleh bank. Dan yang keempat, tujuan budaya risiko. Nah, ini untuk mengidentifikasi kelemahan, kemudian menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank secara berkesinambungan. Nah, tujuan SPI pada bank ini sebenarnya ada pada SOJK, ya. Surat edaran dari OJK mengenai SPI pada bank. Nah, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan dengan SPI pada bank ini, yang pertama Dewan Komisaris, kedua Direksi, Satuan Kerja Audit Intern, pejabat dan pegawai bank, serta pihak-pihak ekstern. Oke, nah dari 5 yang berkepentingan terhadap SPI ini pada bank. Nah, ini karena supaya terselenggara SPI yang andal dan efektif. Nah, jadi semuanya harus bertanggung jawab, ya, ketika sistem pengendalian internal harus dilaksanakan pada bank. Nah, Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris Bank ini, nah biasanya mereka mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan, ya, bagaimana pengendalian intern ini terlaksana secara tepat dan bisa berkontribusi terhadap perjalanan dari organisasi. Nah, itu fungsinya Dewan Komisaris. Kenapa mereka berkepentingan terhadap SPI. Kemudian direksi. Nah, direksi ini tanggung jawabnya itu adalah mereka menciptakan dan memelihara SPI, ya. Memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut atau SPI tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh bank. Nah, kemudian sedangkan Satuan Kerja Audit Intern atau istilahnya pada SEOJK 35 ini, SKAI namanya itu, mereka harus mampu mengevaluasi, ya, melakukan evaluasi, kemudian berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dari SPI secara berkesinambungan atau secara terus-menerus terkait dengan pelaksanaan operasional bank itu sendiri, supaya dalam perjalanannya tidak ada potensi kerugian yang akan dialami oleh bank. Nah, kemudian pejabat dan pegawai bank. Nah, kepentingannya terhadap SPI ini, setiap pejabat dan pegawai bank itu harus memahami, ya. Kemudian karena mereka yang akan melaksanakan SPI yang sudah dirancang oleh Dewan Komisaris dan direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris.
Nah, mereka harus mampu melaksanakan SPI itu dengan baik, ya. Di mana pengendalian intern yang efektif itu ketika dijalankan dengan baik itu bisa menghasilkan sistem operasional bank dengan baik juga dan menghasilkan kinerja juga yang baik. Nah, jadi pengendalian intern yang efektif pada pejabat dan pegawai bank itu akan meningkatkan tanggung jawab dari si pejabat dan pegawai bank, di mana supaya bisa mendorong budaya risiko yang memadai serta mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan atau bidang perbankan ya yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien. Nah, jadi karena mereka yang menjalankan, mereka harus menciptakan atau melakukan budaya risiko supaya risiko itu bisa diminimalisir, kemudian bagaimana mengidentifikasi sistem kerjanya di bank tersebut, praktik perbankan yang tidak sehat ya. Nah, kemudian yang terakhir pihak-pihak ekstern kepentingannya itu adalah contohnya pihak ekstern bank itu adalah OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian auditor ekstern dan nasabah ya, nasabah, di mana kepentingan itu adalah terlaksananya SPI bank dengan andal dan efektif. Kemudian faktor pertimbangan dalam penyusunan SPI bank itu, nah ini berdasarkan SEJK nomor 35 itu ada 6 ya. Yang pertama, untuk penyusunan SPI pada bank itu berdasarkan total aset, karena aset bank itu banyak berasal dari pihak eksternnya yaitu nasabahnya. Nah, jadi ketika harus dilakukan sistem intern terhadap aset, nah itu bisa menjamin bahwa tidak ada risiko-risiko nanti yang akan dialami bank yang bisa mengancam kehidupan dari organisasi bank tersebut. Kemudian jenis produknya dan jasa yang ditawarkan, apakah dia dalam bentuk, kalau bank itu bidang perbankan biasanya tabungan ya, tabungan atau deposito atau pinjaman dan lain-lain. Nah, itu juga harus dilakukan sistem pengelolaan internnya karena itu berkaitan dengan pihak ketiga juga. Nah, yang ketiga, kompleksitas dari operasional termasuk jaringan kantor. Nah, ini juga sangat penting dilakukan sistem pengelolaan internal dalam hal supaya tidak terganggu nanti kegiatan operasional perusahaan ya, karena jaringan kantor itu akan berhubungan dengan sistemnya nanti ya, sistem bagaimana mereka memasukkan atau menginput data ke dalam suatu sistem yaitu komputer atau aplikasi supaya nanti tidak ada risiko yang akan dihadapi. Nah, yang keempat, profil risiko dari setiap kegiatan usaha, kemudian metode yang digunakan dalam pengolahan data serta teknologi informasinya, dan terakhir ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor pertimbangan bank dalam penyusunan SPI. Yang utama SPI pada bank itu terdiri dari 5 ya. Yang pertama, pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian. Nah, pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian ini atau budaya pengendalian, nah itu dilakukan oleh direksi, di mana tanggung jawabnya itu salah satunya adalah melaksanakan kebijakan dan strategi yang disetujui oleh Dewan Komisaris, kemudian mengembangkan prosedurnya untuk mengidentifikasi, mengukur, kemudian memantau serta mengendalikan risiko yang akan dihadapi oleh bank. Nah, untuk Dewan Komisaris dalam hal pengawasan oleh manajemen ini, tanggung jawabnya itu yang saya katakan tadi, dia mengawasi ya, karena dia mengawasi artinya dia mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh bank secara keseluruhan. Nah, itu salah satunya, dan juga memastikan bahwa direksi itu telah memantau efektivitas pelaksanaan SPI. Nah, kemudian kultur pengendalian atau budaya pengendalian. Nah, direksi dan Dewan Komisaris itu bertanggung jawab dalam hal meningkatkan etika ya, etika kerja salah satunya, kemudian integritas yang tinggi dalam menciptakan budaya organisasi yang ditekankan atau yang diinternalisasikan kepada pegawainya ya, yaitu pegawai bank, bagaimana pentingnya pengendalian intern yang berlaku di bank ya.
Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk budaya pengendalian ini oleh Dewan Direksi dan Direksi itu, mereka harus menjadi panutan atau istilahnya role model ya. Role model bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan bank yang sehat. Nah, jadi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris harus menjadi panutan bagi pegawainya untuk pengembangan bank yang sehat ya. Dan juga Dewan Komisaris serta Direksi itu mereka harus mampu mengolah SDM yang ada pada bank, termasuk dalam proses rekrutmen, kemudian bagaimana menempatkan pegawai sesuai dengan keterampilan, kemudian pengetahuan serta perilaku dari pegawainya. Nah, itu salah satunya. Kemudian elemen kedua dari SPI Bank itu adalah identifikasi dan penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini kalau di bank ini itu adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh direksi ya dalam rangka identifikasi, kemudian analisis serta menilai risikonya yang akan dihadapi oleh bank ya supaya target-target yang akan ditetapkan tercapai. Nah, risiko yang timbul itu biasanya atau berubah ya atau sesuai dengan kondisi bank pada saat itu, pada saat berjalannya kegiatan operasional. Nah, salah satunya itu bisa risiko terhadap perubahan kegiatan operasional, kemudian susunan pegawainya, kemudian susunan dan perubahan dari sistem informasinya atau perkembangan teknologi. Nah, ini akan dihadapi oleh bank atau risiko yang akan dihadapi ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi bank. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Nah, kegiatan pengendalian ini harus melibatkan seluruh pegawai bank ya, termasuk direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian itu harus berjalan efektif dan direncanakan serta diterapkan agar risiko-risiko yang akan dihadapi bisa dikendalikan dan bisa diidentifikasi. Nah, pemisahan fungsi ya dalam kegiatan bank itu, kegiatan pengendalian itu salah satunya itu adalah mengkaji ulang ya, mengkaji ulang dari bagaimana informasi yang ada yang tersimpan pada bank, kemudian laporan kinerja operasionalnya, mengkaji ulang dari kinerja operasional, kemudian dari hal dalam menganalisis data operasional serta manajemen risiko yang akan dihadapi oleh bank. Nah, itu kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Nah, terkait dengan sistem akuntansi ya, sistem akuntansi, informasi dan komunikasi pada bank. Nah, ini harus sepadan atau harus memadai ya agar sistem ini dapat mengidentifikasi masalah yang akan timbul atau risiko yang akan timbul dan bisa digunakan sebagai sarana bagi bank untuk tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing ya. Nah, salah satu sistem akuntansinya itu bisa meliputi bagaimana metodenya, bagaimana pencatatannya dalam rangka proses siklus akuntansi ya, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan sampai melaporkan transaksi pada bank. Terkait dengan sistem informasi, nah sistem informasi ini harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, bagaimana kegiatan usaha ini berjalan dari awal, apakah ada kendala atau ada bagaimana yang akan dihadapi nantinya. Nah, ini juga harus diukur atau dilakukan dalam hal sistem informasi. Terkait juga dengan kondisi keuangan, kemudian penerapan dari manajemen risiko, serta pemenuhan ketentuan yang mendukung bagaimana pelaksanaan dari tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, kemudian komunikasi ya, sistem komunikasi pada bank. Nah, sistem komunikasi pada bank ini pada SE Joka 35 itu harus mampu memberikan informasi ya, bagaimana informasi yang ada atau dihimpun pada bank itu harus bisa diberikan kepada seluruh pihak, baik yang intern
maupun yang ekstern. Kalau intern yaitu pegawai bank, dewan direksi, komisaris, sedangkan eksternnya itulah OJK, auditor ekstern, pemegang saham, dan nasabah bank. Nah, SPI Bank pada sistem komunikasi ini harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif, ya. Agar apa? Agar seluruh pejabat serta pegawai bank sepenuhnya memahami serta bagaimana mereka bisa mematuhi menjalankan kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pejabat dan pegawai bank. Dan juga direksi juga harus menyelenggarakan bagaimana bentuk komunikasi yang efektif agar bisa dijangkau oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik intern maupun ekstern. Nah, yang kelima, kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk sistem pengelolaan internnya, yaitu bank itu harus melakukan pemantauan secara berkesinambungan atau terus-menerus terhadap efektivitas pelaksanaan dari pengendalian intern secara keseluruhan. Kemudian pemantauan ini terhadap risiko bank itu harus diprioritaskan, mana risiko yang paling bisa memberikan risiko utama, artinya risiko yang diprioritaskan untuk bisa diminimalisir, ya. Nah, sampai risiko yang diprioritaskan itu dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan bank sehari-hari, artinya menjadi alarm tersendiri bagi bank ketika ada risiko yang akan terjadi, bisa ditindaklanjuti secara dini atau dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, dan juga pada kegiatan pemantauan ini bank harus memantau serta mengevaluasi dari kecukupan SPI secara terus-menerus, karena pemantauan ini dilakukan harus berkesinambungan terus-menerus agar nanti tidak risiko yang timbul bisa menjadi tidak ada atau bisa ditekan serendah-rendahnya supaya tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank itu sendiri. Oke, terima kasih untuk hari ini materinya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.